tim manajemen, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, seluruh panitia, pustakawan, dan peserta kegiatan literasi dengan tema pemanfaatan referensi manajer dalam mendukung publikasi ilmiah. Mendeley, Zotero, Etnot yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu belajar bersama terkait pemanfaatan referensi manajer. Baiklah, acara ini merupakan salah satu rangkaian online literasi series yang diselenggarakan UPT Perpustakaan UNS yang diharapkan nanti dapat menambah skill dan juga pengalaman untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas karya ilmiah. Marilah para peserta, kita memulai acara pagi hari ini, kita berdoa sejenak agar kita diberikan kelancaran dan juga pemahaman yang baik dalam belajar kali ini. Berdoa mulai. Terima kasih. Baiklah, untuk mendokumentasikan kegiatan pagi hari ini, mohon izin kami untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Bagi seluruh peserta, kami mohon untuk membuka kameranya. Kepada host, kami persilahkan. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas 3 referensi manajer yang paling terkenal, yaitu Mendeley, Zotero, dan Etnot. Kegiatan ketiga alat ini telah merenovasi cara peneliti mengumpulkan, mengatur, dan mengutip literatur sehingga memudahkan dan meningkatkan kualitas karya ilmiah. Ketiga tool ini yaitu menyajikan fitur-fitur yang kuat, menyediakan kemampuan manajemen citasi yang canggih. Marilah kita bersama-sama menjelajahi berbagai manfaat dan fungsionalitas dari ketiga referensi manajer ini, mulai dari menyederhanakan proses tinjauan literatur hingga memastikan ketepatan dalam citasi. Alat-alat ini telah menjadi sahabat tak tergantikan bagi para peneliti di seluruh dunia. Mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan seksama bersama pustakawan UNS, yaitu Bapak Haryanto. Kepada Bapak Haryanto kami persilahkan. Baik, terima Mohon kasih. maaf, mohon Ya. perhatiannya sebelum penyampaian materi kita mulai di sini, kami akan mengumumkan kepada seluruh peserta dimungkinkan ada link Zoom baru. Nanti akan dikirim di chat room. Mohon untuk memantau chat room pada saat pelaksanaan presentasi. Terima kasih. Monggo kepada Bapak Arianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ana Wati, pustakawan UPT Perpustakaan UNS. Baik, selamat pagi saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk hari ini kita belajar bersama terkait reference manager. Merupakan aplikasi pengolah dalam artian untuk manajemen. Mohon maaf Bapak Arianto, suaranya belum kedengar nggih. Halo, tes. Apakah masih belum dengar? Halo. 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 Tempat Sudah, saya Pak. sudah. Di tempat saya terdengar, Pak. Di tempat saya sudah kedengaran, Tempat Pak. saya sudah terdengar. Sudah terdengar Mas Haryanto? Halo, maaf nggih. Tempat saya terdengar juga. Sudah. Sudah Oh, terdengar, sudah. Pak. Sampun nggih? Ya. Nggih. Oke. Baik, baik, baik. Oke, baik. Ya, inilah kendala teknis yang sering dilalui ketika memanfaatkan teknologi. Pasti ada saja di saat-saat momen-momen. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan reference manager, saya kira sudah tidak asing. Banyak sekali panduan-panduan, banyak sekali dan sudah sejak lama. Jadi
reference manager di sini, aplikasi di sini sebenarnya program lama yang memang diperuntukkan bagi akademisi, bagi mahasiswa sekalian untuk mempermudah kaitannya dalam manajemen bibliografi. Nah, selama ini banyak sekali, walaupun reference manager itu, berbagai reference manager itu sudah ada, sudah terpublikasikan, itu masih minim sekali yang menggunakan gitu. Jadi dengan berbagai alasan banyak sekali. Jadi mulai tidak dapat menginstal, kemudian sampai banyak hal terkait dengan malas belajar. Padahal ketika kita mengetahui berbagai fungsi-fungsi dari berbagai aplikasi reference manager itu, pasti akan menumbuhkan kemauan untuk menulis. Kita tahu yang namanya menulis itu pasti yang paling itu malas itu ketika setelah selesai itu membuat daftar pustaka, harus mengetik ulang bibliografi sedetail itu. Nah, otomatis itu membutuhkan waktu lagi. Nah, dengan adanya aplikasi ini sebenarnya sangat mudah dan bahkan secara automatically. Baik, kita masuk pada materi. Oke, baik. Kita cari latar belakangnya dulu. Jadi, terkait dengan reference manager, otomatis itu adalah merupakan scientific writing. Kita ke dalam keseharian, ketika di kampus, dimanapun, ketika seminar, dimanapun, terdapat materi-material. Ketika kita searching jurnal, ketika searching e-book, selama ini kita hanya mendownload, kemudian menyimpan langsung di dalam media penyimpanan, entah itu flash disk, laptop, dan lainnya, tanpa di manajemen. Padahal akan nantinya bermasalah ketika temu kembali informasi. Nah, kebiasaan orang Indonesia kan menyimpan, tidak disertai kemampuan untuk menemukan, sehingga tersimpan, tidak dapat dimanajemen dengan baik. Nah, untuk itulah pentingnya reference manager ini. Nah, dalam scientific writing, berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal paper, proceeding, dan lain-lain, dalam dunia akademik otomatis membutuhkan yang namanya referensi, yang namanya daftar pustaka, dan lainnya. Ketika kita sudah memiliki berbagai daftar pustaka kaitannya dengan bibliografi, koleksi, e-jurnal, e-book, dan lain-lainnya, itu kalau di manajemen dengan baik, penulisan karya ilmiah, kemudian yang berupa skripsi, tesis, jurnal, saya kira akan sangat lebih mudah dan itu akan memacu. Jadi di sini adalah key point-nya adalah ketika resources tersedia, ketika dimudahkan oleh sistem, automatically itu akan menumbuhkan minat untuk menulis. Automatically itu akan meningkatkan keinginan untuk menulis. Nah, untuk referensi kita tahu dalam keseharian, apalagi di kampus, apalagi dalam dunia akademik, seminar, dan lain-lainnya. Elektronik atau printed journal, elektronik atau printed book, proceeding, kita searching ada web page. Nah, banyak sekali hal-hal penting di sini yang kita temui yang mungkin akan terlewatkan ketika kita hanya simpan. Yang selama ini diketahui di dalam laptop Bapak Ibu, di dalam flash disk Bapak Ibu, sekalian itu hanya berisi materi-materi yang jarang digunakan. Karena ketika kita sudah menyimpan, besok tidak digunakan atau tidak dibaca, otomatis akan lupa. Nah, untuk itulah pentingnya nantinya reference manager ini, aplikasi ini. Kemudian private collection. Nah, private collection kadang-kadang kita sama seperti itu. Kebiasaan kita itu mengumpulkan. Apapun kita download, kita simpan, dan lainnya. Itu semacam private collection. Tapi kalau tidak di manajemen dengan baik, otomatis itu juga akan loss. Karena apa? Tidak pernah digunakan dan tempatnya di mana kadang-kadang tidak ditemukan ketika dicari. Nah, itu latar belakang yang mendasari mengapa kita harus menggunakan itu. Itulah yang mendasari kenapa tingkat menulis itu rendah. Karena memang menulis, kita tahu yang namanya menulis sebuah jurnal, menulis sebuah skripsi, tesis, disertasi, itu terkait dengan material. Kalau material pendukungnya bibliografi itu ada,
lengkap, siap digunakan, otomatis akan jalan dengan cepat sekali, penulisan tidak masalah dan lainnya. Nah, itulah ketika kita manajemen dengan reference manager, keuntungan-keuntungan. Nah, kenyataannya sampai sekarang banyak sekali kita temui. Saya sedikit survei, ada 15 orang datang, itu rata-rata saya kira itu sudah kalau menguasai dari membaca, itu sudah, karena memang panduan-panduan untuk menggunakan aplikasi ini sangat banyak sekali. Banyak sekali, mulai dari di YouTube, di weblog, itu banyak sekali. Dan itu otentik dalam artian bisa diaplikasikan. Cuma kadang-kadang ketika berhadapan dengan literasi teknologi, yaitu yang tidak disertai dengan kemampuan literasi teknologi. Jadi, bagaimana struktur aplikasi software dari laptop kita? Mana yang pas, mana yang cocok, yang mana yang sudah bahkan crash di situ banyak sekali aplikasi yang mengganggu sehingga gagal instalasi. Dari 15 orang itu datang, itu sebagian besar mengalami permasalahan teknis itu. Nah, otomatis kalau teknis kita tidak bisa bahas secara langsung karena banyak sekali, oh ternyata ada software. Kita perlu melihat laptopnya itu. Nah, untuk itulah berbagai kendala itu yang memang harus diatasi. Ketika aplikasi tidak dapat diinstal, ketika crash, otomatis juga eh, walaupun tanda kutip itu tidak masuk dalam ranah eh, pembelajaran dalam aplikasi reference manager, tapi ternyata itu pokok. Itu. Jadi banyak yang tidak menggunakan karena gagal di situ. Nah, dan kemudian di ada berapa orang? Dari 15 orang itu hampir 8 orang itu mengalami technical problem. Kalau lain-lainnya itu how to use. Padahal how to use itu sebenarnya banyak sekali. Kita bisa lihat mulai dari YouTube, tadi weblog banyak sekali dan pelatihan tidak kurang-kurang. Cuma kemauan mungkin yang kurang. Kalau kita bisa ketika ada solve problem. Nah, yang paling penting lagi bahwa ketika belajar reference manager itu kita bisa mulai dari yang basic. Jadi selama ini kita langsung ada suatu pembelajaran detail banyak sekali dan itu mungkin malah susah diikuti. Yang basic apa? Dalam kebutuhan karya ilmiah, sebuah karya ilmiah. Ketika aplikasi itu diinstal, kita tinggal secara logik itu, jadi saya membuat urutan, kalau misalkan pertama install dulu, kemudian konekkan dengan media page Anda, dalam artian page di sini adalah ketika bekerja dengan MS Word, oke. Dikonekkan dengan MS Word. Ketika sudah connect, berarti sudah terhubung. Ketika sudah terhubung, berarti kita bisa bekerja dengan eh, material atau berbagai resources yang kita manajemen tersebut. Nah, agar bisa bekerja lebih baik, otomatis kita harus mendownload banyak sekali resources yang akan kita simpan di situ. Kalau sudah kita instalasi selesai, kemudian material kita masukkan, sudah sitasi bisa kita laksanakan. Sebenarnya sesimpel itu. Dan nanti ketika kita melakukan sitasi, tidak terasa kita di ujung karya ilmiah. Dan otomatis kita bisa mengenerate daftar pustaka secara otomatis dan itu senang sekali. Apalagi menggunakan daftar pustaka yang banyak. Nah, disinilah keywordnya di sini adalah mencoba. Karena sebagian besar dari berapa orang yang datang, 4 atau 5 orang yang kemarin itu eh, belum pernah mencoba, belum pernah mencari tahu, dan belum pernah menggunakan untuk menulis. Itu. Oke, itu yang sedikit latar belakang. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh user, mungkin kita sebagai end user ini, dapat dengan mudah menyimpan dan menemukan referensi yang dimiliki. Itu. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menyimpan dari eh, jurnal-jurnal, e-jurnal, e-book yang kita miliki. Dan kemampuan lain bisa memilah-milahkan. Jadi field-fieldnya mulai dari judul, kemudian pengarang, penerbit, tahun, lokasi, itu semua ada, bisa otomatis dipilah-pilahkan. Dengan catatan kita mencari referensi atau e-jurnal, e-book yang berkualitas dalam artian memang ada beberapa yang tidak bisa dikenali karena
bentuknya atau mungkin strukturnya dari karya ilmiah tersebut. Nah, saudara sekalian, kita saat ini telah sampai pada era di mana kita memilah informasi dari banyaknya informasi. Kalau dulu kita mencari informasi, nah kita memilah informasi mana yang terbaik. Kita tahu bahwa dukungan yang namanya EBSCO, ProQuest, kemudian Saindirect, Emerald, banyak sekali. Di berbagai perguruan tinggi ada. Di perpustakaan nasional bisa digunakan masyarakat se-Indonesia, bisa diakses. Nah, itu yang quality. Informasi-informasi itu kalau kita download, itu secara otomatis nantinya juga akan rapi tersimpan. Kita bisa pilah-pilahkan sesuai temanya. Jadi ketika nantinya kita butuhkan, otomatis akan mudah untuk digunakan, ditemukan. Gitu. Jadi dapat menggunakan dengan mudah, bahkan otomatis. Gitu. Jadi ketika referensi itu tersedia, yang namanya menulis itu akan semakin mudah. Mencitasi mudah, kemudian untuk closingnya membuat daftar pustaka juga mudah. Sesimpel itu. Ketika itu sudah dengan catatan itu dilakukan. Kalau kita hanya berdiskusi bahwa, oh ini mudah, bisa mengenerate, itu belum merasakan. Tapi ketika nanti Bapak Ibu Saudara sekalian itu menulis, menggunakan, kemudian sampai di endingnya itu, misalkan senang sekali, dicoba, sudah mencitasi menggunakan 15 sampai 20, nanti secara otomatis coba di-generate daftar pustakanya. Itu akan perasaan, oh ternyata terbantu sekali dengan aplikasi ini. Itu. Nah, kemudian juga dapat berbagi referensi. Nah, kadang-kadang kita kan kalau kita misalkan menulis dan tulisan kita bagus, ada teman misalkan tulisanmu bagus, sumbernya tolong dong di-share. Kita dapat dengan mudah men-share dari eh, material yang kita gunakan itu. Itu. Baik. Jadi di sini pertanyaannya agar dapat support scientific rating pada umumnya. Jadi karya tulisnya karena secara umum banyak sekali. Nah, jadi dan kemudian ketika ada scientific writing pasti scientific publication. Nah, saat ini jadi supporting sekali ketika ada tulisan ilmiah kemudian sampai pada publikasinya. Karena kita tahu ketika kita submit sebuah jurnal berbasis OJS dan lainnya, ada label di situ EndNote, Mendeley, Zotero. Ada yang menerapkan, ada yang tidak, ada yang mewajibkan menggunakan eh, aplikasi tersebut, ada yang tidak. Nah, itu yang terjadi. Tapi, kenapa kita harus menggunakan itu? Jadi, ketika saya tidak akan menyoroti secara detail dalam artian seperti ini bahwa instalasi, karena ketika instalasi saya yakin banyak sekali panduan. Ada pertanyaan dalam ilmiah itu adalah what, eh, apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi kita mengapa menggunakan itu? Karena selama ini kesalahan yang paling banyak itu adalah kesalahan turun-temurun ketika mencitasi tidak pada buku original dalam artian ketika buku Indonya mencitasi pendapat orang lain belum tentu betul juga, sehingga yang terjadi adalah ketika salah satu disitasi yang lain akhirnya salah turun-temurun. Itu yang terjadi. Nah, ketika ada resources, ketika kita bisa langsung eh, ke material tersebut, otomatis itu juga akan membuat kita akan lebih mudah. Jadi di sini saya tekankan bahwa kita mulai dari basic bahwa mengapa kita harus menggunakan. Itu yang penting. Dan nanti kemudian pengembangannya karena luas sekali. Dari reference manager itu kita bisa berkembang. Bagaimana nanti mensinkronkan. Kita bisa harvesting dari POP, publisher, peers, dan lainnya. Tapi itu the next. Saya ingin dari awal satukan visi dulu. Karena ketika kita berbicara lebih lanjut ternyata masih ada yang belum bisa menggunakan, belum bisa menginstal. Nah itu tadi saya bilang yang namanya literasi teknologi itu sangat penting sekali. Gitu. Jadi di sini question how to manage agar dapat support scientific rating pada umumnya dan scientific publication pada khususnya. Gitu. Jadi karena rata-rata
jurnal-jurnal berbasis OJS menghendaki bahwa tulisan yang dikirim itu menggunakan aplikasi ini. Itu tadi karena untuk agar kerapian, agar mengurangi kesalahan sehingga betul-betul nantinya original itu. Nah, ketika ada suatu pertanyaan tadi, jawabannya adalah reference manager. Dan tentu saja yang paling terkenal di sini adalah Mendeley, Zotero, dan EndNote. Dari tiga ini yang paling banyak digunakan adalah Mendeley dan Zotero. Dua ini, karena ini berbasis istilah tidak berbayar, gratis. Kalau EndNote otomatis kita harus subscribe. Dan kebetulan Universitas 11 Maret itu subscribe. EndNote bisa diminta untuk serial number-nya. Nanti kita bisa, jadi cukup dengan Eresos kunjungi di website Library UNS CID. Di situ ada EndNote bagaimana prosedurnya. Kita memperoleh serial number-nya. Dan nanti akan diberitahukan serial number bisa kalau menghindar. Nah, saudara sekalian, untuk menyederhanakan, kebanyakan kita bingung dari tiga pilihan ini mana yang terbaik, Pak. Nah, pertanyaan ini yang sering banyak sekali. Jadi, user itu kadang-kadang dibingungkan oleh ketika tiga ini digunakan. Bagaimana memilih yang terbaik? Tidak ada yang terbaik dalam artian semua aplikasi mulai kekurangan, kelebihan. Yang dicari di sini adalah cocok, sesuai, pas. Jadi, dalam menulis sebagian besar itu tujuannya dalam menulis seharusnya waktu sebagian besar itu digunakan untuk menulis. Tapi ada banyak orang itu malah ngurusi aplikasi ini karena terkendala sesuatu, karena kurang puas. Nah itu tadi bagi pemula, makanya saya sarankan bagi pemula the most easier, paling mudah itu ya ketika menentukan. Oh yang paling umum adalah Mendeley Zotero. Nah itu juga misalkan atau tiga-tiganya, tapi kita langsung memilih salah satu, oke, Zotero gunakan. Nanti kita coba, kita coba manajemen file dari situ, apa kekurangan, kelebihannya. Nah, nggak usah terlalu simpel. Yang penting ketika aplikasi reference manager itu adalah mampu digunakan untuk memanajemen, mampu dengan mudah untuk mensitasi, mampu untuk mengolah atau mengenerate daftar pustaka. Selesai. Itu dulu. Karena banyak yang ini belum mampu dalam hal istilahnya menggunakan, tapi malah sibuk dengan fungsi-fungsi lain. Saya bilang penggunaan reference manager itu dipengaruhi oleh jam tanda kutip terbang. Semakin sering menggunakan, otomatis nanti juga akan berkembang. Ada kekurangan, bertanya, bertanya, bertanya. Atau mencari tahu di internet. Itu dapat dengan mudah untuk diaplikasikan. Jadi paling penting adalah digunakan. Ketika sudah digunakan, itu baru nanti secara otomatis berkembang. Jadi kita kita pembelajaran full berbagai fungsi dari tiga ini, dari awal sampai akhir berbagai fungsi sampai pengembangan, itu ketika bisa kita 3 jam, 4 jam. Tapi yang ada itu malah bingung. Tujuan aplikasi itu untuk mudah. Jadi ketika mau menggunakan, memutuskan menggunakan belajar, cukup salah satu ketika, oh kita ratingnya tertinggi itu adalah Mendeley dan Zotero. Mendeley itu nanti bisa kendala, kalau misalkan kalau sekarang Mendeley, oh ya kalau misalkan paling mudah gunakan yang desktop. Kemudian yang ahli, kita bisa menggunakan yang kalau kita mobile bisa bekerja dari berbagai komputer otomatis yang online. Reference Manager Citation. Gunakan yang bukan desktop. Jadi ada berbagai level itu. Tapi yang pertama adalah gunakan yang paling sederhana. Untuk Mendeley gunakan yang desktop. Untuk Zotero gunakan yang desktop. Untuk EndNote juga semacam itu. Jadi kita gunakan sesederhana itu dan kita aplikasikan dalam tulisan. Kalau tidak diaplikasikan dalam tulisan, bosan saya yakin. Kalau sudah bosan, ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, lupa. Itu yang terjadi. Tapi ketika kita menggunakan, otomatis itu akan, ternyata mudah sekali. Ada challenge di sini.
Ada lomba menulis, ikut. Saya punya materialnya. Besok ketika Permisi Pak Rianto, baik, nggih. mau menyampaikan informasi. Mohon maaf sebelumnya. Mohon perhatian kepada seluruh peserta kegiatan literasi. Dimohon untuk pindah ke link Zoom yang ada di chat room. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Arianto. Oke, baik. Nah, jadi penggunaan reference manager tadi yang pertama menghemat waktu. Tidak perlu mengutip secara manual lagi. Kita tahu bagaimana susahnya mengutip secara manual. Mengutip manual, oke, mungkin kita tunggu waktu sebentar ya dari ketinggalan karena apakah sudah move? Oh, belum. Belum. Oke, masih. Baik. Jadi ketika kita mengutip secara manual, kita tahu bagaimana kita harus membaca, kemudian untuk mengetik lagi yang namanya mengetik itu kita tahu bahwa ada batasnya. Kadang-kadang kita nggak moody banget itu. Kalau bisa, kalau ada teknologi yang bisa istilahnya mind to text apa kalau speech to text sudah saya kira dah automatically ya menggunakan itu mungkin bisa. Tapi ketika mengutip harus detail, harus tidak boleh salah dan lainnya. Nah, tapi ketika menggunakan reference manager otomatis itu akan termudahkan. Kemudian mengurangi kesalahan. Jadi penggunaan baik desktop atau RMS lebih konsisten, baik itu menggunakan Zotero, RMS, kemudian yang desktop Zotero, itu juga konsisten dan akurat gitu. Karena apa? Kita eh, bisa tanpa memasukkan VV-nya. Jadi itu tadi yang penting. Kalau kita memilih jurnal yang berkualitas, apalagi itu bisa kita download dari berbagai database, EBSCO, ProQuest, dan lain-lainnya banyak sekali. Itu secara automatically kita bisa impor ke dalam reference manager tanpa kita harus ngetik satu persatu. Bahkan kita bisa download filenya, kita bisa simpan di situ. Nah, nah kebetulan dari berbagai aplikasi ini mempunyai interface PDF. Jadi setelah ketika tersimpan kita bisa membaca isinya di situ. Bahkan kita bisa menandai highlight. Jadi sangat memudahkan sekali bagi yang suka menulis. Karena di sini adalah reference manager itu pasti berkaitan dengan writing. Gitu. Mengurangi kesalahan. Gitu. Jadi karena selama ini banyak sekali yang mengutip miliknya orang lain dikutip lagi orang lain. Nah, itu tadi. Jangan sampai ada kesalahan turun-menurun terhadap bibliografi. Library yang lebih rapi. Jadi koleksi pustaka di sini koleksi private. Yaitu tadi saya bilang bahwa kebiasaan kita itu menyimpan file-file jurnal itu sembarang hanya di folder-folder yang tidak bisa mungkin jarang sekali dibuka. Tapi ketika disimpan dalam database dari aplikasi ini, itu otomatis akan dikeluar dengan rapi dan sistematis. Mencari juga akan mudah. Itu. Jadi eh, seperti memiliki perpustakaan pribadi. Nah, kemudian untuk mudah resubmission, jadi ganti citation style. Jadi di sini adalah kita tahu bahwa permintaan dari masing-masing jurnal itu banyak sekali. Ada yang APA, ada yang Turabian, ada yang IEEE. Jadi banyak sekali yang jenis-jenisnya. Jadi kita dengan mudah menyesuaikan. Bayangkan kalau kita tanpa ada suatu aplikasi itu, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, Nah, itu tadi, masalah yang sering dihadapi oleh user yang pertama adalah technical problem ketika instalasi. Jadi, eh, kemauan ada, mencoba. Jadi, kita tidak tahu bahwa laptop atau PC kita itu apakah sudah sesuai dalam artian, oh ternyata sudah yang terbaru gunakan dari Microsoft 2021 Office Student. Kemudian ada juga, oh ternyata kita masih menggunakan Office 2016 dan kemudian Windows kita masih Windows lama misalkan. Tidak 10 atau 11. Nah, itu semua sebenarnya kan di luar jangkauan dalam artian harus menguasai itu. Nah, solusinya apa? Ya kalau misalkan terjadi itu, otomatis kita harus minta bantuan untuk itu. Kalau misalkan tidak mau mempelajari untuk itu. Nah, perpustakaan juga siap semacam itu untuk eh, membantu untuk instalasi.
Jadi jangan sampai kendala teknis semacam ini menghentikan itu tadi. Banyak sekali karena kemarin banyak sekali saya temui ternyata tugas-tugasnya menumpuk, belum bisa mengerjakan karena dosennya menghendaki semua harus menggunakan reference manager. Laptopnya diinstal gagal terus. Ternyata technical problem. Harus di-uninstall semua Office-nya. Ternyata dia memiliki banyak sekali, sedangkan reference manager sebenarnya cukup simpel kalau kompatibel udah lancar-lancar aja sih sebenarnya instalasi. Dan yang disajikan ahli-ahli reference manager baik di YouTube, di blog itu cukup bagus-bagus sekali dan tepat sekali dan mudah untuk dipelajari gitu. Tapi ternyata kendala teknis itu pada laptop PC kita itu mempengaruhi sekali penggunaannya. Nah, kemudian yang berikutnya masalah dihadapi adalah ketika sudah memiliki jarang menggunakan, memanfaatkan dan mencari tahu. Nah, itulah saya bilang di sini bahwa paling sederhana adalah ketika sudah bisa digunakan, itu juga harus kita manfaatkan. Ketika memanfaatkan, pasti akan menemui, misalkan, kok untuk memasukkan, eh, ini mengakomodir semuanya, berbagai material, jurnal, proceeding, kemudian e-book, dan lain-lainnya. Tapi kok, gimana ya cara mengambil, misalkan, dari website langsung? Ternyata tidak ada di situ. Nah, ternyata ada tambahan lagi pengetahuan. Kita harus mencari tahu. Gitu. Banyak sekali mencari tahu itu kan eh, dari berbagai hal. Bisa dari bertanya, bisa dari YouTube, bisa dari sekarang. Kita itu sangat dimudahkan sekali. Berbagai pengetahuan itu bisa dapat dengan mudah diketahui dari internet. Tidak ada alasan sama sekali. Kecuali yang penting adalah menggunakan. Gitu. Karena di sini adalah menggunakan. Kalau sudah menggunakan, senang menggunakan untuk menulis itu automatically nantinya juga kaitannya dengan penulisan karya ilmiah yang merupakan ujung dari studi itu juga akan lebih mudah. Dan ketika menulis karya ilmiah biasanya akan juga menulis bentuk publikasinya semacam jurnal. Nah, inilah juga nantinya akan sangat termudahkan ketika ada syarat-syarat harus menggunakan reference manager, ketika harus menggunakan citasi-citasi dari berbagai material yang berkualitas. Sehingga karyanya juga akan berkualitas. Jadi dua masalah yang dihadapi, technical problem sama jarang menggunakan. Itu. Jadi menggunakan, itu saya bilang bahwa kita tidak usah dari awal, ketika dalam basic, itu tidak usah misalkan terlalu detail, harus menguasai semuanya. Itu tadi yang paling awal adalah kita sudah menginstal, alhamdulillah sudah terinstall. Kita download materinya. Ketika download materinya sudah, kita masukkan di situ. Kita belajar bagaimana memasukkan e-book, memasukkan e-journal, memasukkan proceeding, memasukkan web page, memasukkan media-media lain yang ada di situ. Merubah style. Kalau itu semua sudah, gunakan. Ketika kita menggunakan, otomatis juga akan kita belajar. Ketika sering menggunakan, otomatis kita juga akan sering menulis. Ketika sering menulis, kita juga akan produktif. Ketika produktif, otomatis juga kita sendiri yang diuntungkan dengan berbagai kemudahan. Resources, saya bilang bahwa kita seperti jadi urutan tata surya karya ilmiah itu sama seperti matahari dikelilingi planet-planet. Planetnya ini apa? Berbagai aplikasi reference, Turnitin, terus kemudian resources. Jadi ketika eh, untuk membuat suatu karya ilmiah yang berkualitas, nah inilah harus dikelilingi dari berbagai tool semacam ini. Resources dengan dukungan sumber yang berkualitas, menggunakan aplikasi reference manager yang bisa mengelola referensi dengan baik, kemudian plagiasi dikelola dengan Turnitin sehingga betul-betul original, dan berbagai lagi banyak sekali tool-tool yang mengelilingi sebuah karya agar menjadi yang berkualitas. Salah satunya adalah reference manager. Jadi one by one, pelan-pelan dari awal. Tidak usah bahwa saya
Betul. Nanti seiring waktu akan berkembang sendiri kebutuhan gitu. Oh, ternyata ketika saya mengelola reference manager, saya hanya bekerja dari laptop saya. Berkembang, saya ternyata harus pindah komputer dan lain-lainnya. Oke, sekarang saya backup datanya, saya mau pindah jadi saya bisa bekerja dari manapun itu, walaupun biasanya jarang sekali karena orang membuka file-file misalkan karya ilmiah itu mungkin tidak sembarang di tempat-tempat. Jadi kalau misalkan private lah itu tadi, kalau private biasanya dilakukan pada PC personal, PC pribadi atau komputer atau laptop pribadi, itu otomatis fokuskan di situ. Jangan sampai waktu untuk teknologi itu lebih banyak, ngoprak teknologi lebih banyak dari produktivitas menulis sebuah karya ilmiah. Karena itu yang terjadi. Berhari-hari, berminggu-minggu terkendala itu. Padahal sebenarnya ketika material ada, lengkap, ada tantangan penulisan, itu bisa dikerjakan dalam seminggu. Tapi teknologinya membuat lebih lama. Itu ironis sekali. Makanya ketika sebuah aplikasi, tidak usah jauh-jauh. Dari basicnya dulu. Install bisa, isi materialnya, e-journal, e-book, dan lainnya bisa. Kemudian cara menggunakan citasi bisa, cara generate daftar pustaka bisa. Udah, itu sudah jalan dulu. Nanti pelan-pelan fungsi ini apa, fungsi ini apa. Banyak sekali panduan-panduannya. Itu. Nah, ketika menghadapi technical problem, jadi terkait dengan instalasi, masukan koleksi referensi, atau segera searching guide. Di mana? Di YouTube, blog, atau kalau misalkan khusus dari mahasiswa, dosen, UNS, ask your librarian. Jadi datang aja ke perpustakaan. Saya menemui lagi bahwa ketika bertanya ketidaktahuan hal seperti ini, ada yang malu, takut dianggap nggak pinter itu. Jadi ada lagi itu. Kenapa nggak kayak gini? Itu sudah lama, sudah lama. Kenapa tidak ditanyakan sejak dulu itu tadi? Malu, malu kenapa? Ya malu masa kayak gini nggak tahu lah. Ya memang nggak tahu. Jadi apa salahnya bertanya? Oh, saya mengalami kendala teknis gini. Nanti kita advice. Oh, coba gini, kalau misalkan itu kita efektifkan waktu pemustaka. Oke, kita uninstall saja, kita install aplikasi Office yang baru, kemudian itu segera diinstal sehingga Anda bisa mengerjakan. Terjadi itu, mahasiswa internasional, itu tadi saya bilang, menunggu banyak sekali tugas-tugasnya paper, dia tidak bisa mengerjakan, menunggu berminggu-minggu karena laptopnya tidak bisa untuk diinstal itu. Padahal kendalanya hanya Office-nya itu yang bermasalah, crash. Cuma itu, ketika setelah diinstal, dia ngebut banget menyelesaikan paper-paper, menyelesaikan tulisan jurnal. Saya tanya, apakah bermasalah dalam penggunaannya? Tidak, karena panduan banyak sekali. Itu. Nah, kalau bagi mahasiswa dosen UNS bisa langsung menghubungi kami. Bisa langsung di SAT UPT Perpustakaan UNS, Mr. Trihardian Satyawardana, itu pakarnya IT di UPT Perpustakaan. Atau langsung nanti juga bertemu saya, nantinya bisa kita eh, pecahkan apa yang menjadi permasalahan dari kendala kenapa reference manager itu tidak bisa diinstal di komputer atau laptop Bapak Ibu. Jadi kalau jadi ketika solve problem semacam ini itu sudah the next, ini tinggal tugas menyelesaikan menggunakan. Kalau tidak digunakan percuma. Laptop ada berbagai aplikasi tapi tidak dimanfaatkan ya percuma. Itu. Oke. Nah, jadi Mendeley Zotero EndNote ini aplikasi yang didesain universal. Jadi instalasi penggunaan sebenarnya itu sudah universal secara umum. Yang tidak universal kadang-kadang itu custom pada laptop saudara Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang si install nggak mau atau crash atau apa. Tapi sebagian besar mau. Tapi saya menemui kendala yang banyak sekali ternyata dari 8 orang itu bermasalah pada device-nya atau laptopnya itu. Jadi dipengaruhi oleh environmental device-nya. Jadi device-nya ini terdapat aplikasi-aplikasi atau apa yang mengganggu yang dalam artian
Sebenarnya tidak mengganggu, tapi crash sehingga tidak bisa diinstal. Ada semacam itu. Jadi itulah mengapa literasi of teknologi itu penting bagi akademisi, bagi mahasiswa, bagi dosen. Mau tidak mau harus belajar. Itu sedikit baik sedikit dengan sedikit. Kalaupun tidak, tugas perpustakaan untuk mendampingi itu. Nah, kemudian keahlian menggunakan itu tadi dipengaruhi oleh jam terbang. Ketika sering menggunakan, otomatis dia akan sering. Jadi orang ahli itu pasti sering menggunakan. Jadi kalau misalkan hanya dipelajari, melihat semacam ini, kalau tanpa dipraktekkan juga sama saja. Itu besok akan lupa, bahkan sampai sama sekali itu. Nah, kemudian kemampuan memanfaatkan aplikasi dipengaruhi oleh sumber daya koleksi yang dimiliki. Jadi saya bilang tadi, kadang-kadang kita di perpustakaan ada waktu longgar, kita download berbagai file-file PDF. Nah, kalau misalkan search langsung, apakah bisa? Banyak, bisa dari Google. Yang bagus banyak. Tapi kalau misalkan menggunakan database-database yang berkualitas, lebih berkualitas saya maksud. Apakah di Google tidak berkualitas? Tergantung cara kita mencari. Saya bilang di depan tadi bahwa kita di era bisa memilih informasi. Banyak sekali memilah-milah informasi. Informasi banyak. Kalau dulu kekurangan. Jadi informasi apapun kita pakai. Kalau sekarang kita memilah-milah informasi agar informasi itu betul-betul berkualitas. Kalau informasi berkualitas yang dihasilkan database, itu sudah otomatis kita impor, kita masukkan ke aplikasi kita, itu dapat dengan mudah tertata rapi, dapat dengan mudah field-fieldnya terpisahkan, mulai dari judul, pengarang, penerbit, tahun, dan lain-lainnya. Sehingga ketika secara otomatis kita mencitasi juga akan sangat mudah. Itu. Nah, jadi yang harus saya lakukan, karena ini saya bilang di depan bahwa tingkatnya basic, yang pertama adalah instalasi. Instalasi panduannya banyak sekali. Itu. Kalau kita bahas, seharusnya forumnya mungkin bisa workshop, jadi bisa diketahui langsung di situ problem apa yang di komputer Bapak Ibu. Tapi bisa disampaikan juga kalau misalkan, oh kendala semacam ini, oke. Tapi kalau ada media workshop semacam itu patut untuk segera diikuti kalau misalkan bermasalah. Tapi kalau tidak bermasalah, next. Gitu. Jadi lanjut berikutnya. Nah, disitulah akan terasa. Setelah instalasi manajemen file dan metadata referensi. Nah, di sini bagaimana memasukkan file-file itu, masukkan berbagai literatur. Jadi yang paling mudah kadang-kadang kita itu gimana kita impor dalam format CSV, kemudian atau RIS, kita download dari berbagai resources, kemudian kita masukkan, ya bisa, boleh bermain di situ kalau sudah mengetahui. Tapi kalau belum, secara sederhana, download berbagai file-file PDF dari e-jurnal, e-book tersebut, kemudian diimpor. Gitu. Daripada nantinya eh, bingung, padahal sebenarnya ingin segera menggunakan. Jadi, the most easy. Jadi, itu nanti akan terasa. Terasa itu ketika menggunakan juga akan lebih mudah, sehingga akan eh, penggunanya juga akan lebih jelas. Dan kemudian ketika sudah instalasi, kemudian sudah material dimasukkan, start writing dan gunakan itu. Jadi saya bilang kepuasan tersendiri itu ketika nantinya itu sudah terbentuk, ketika sudah selesai. Ketika kita menulis selesai, itu pasti ada suatu penghabisan, aduh capek, padahal masih harus nulis daftar pustaka. Saya menggunakan aplikasi. Tinggal sekali klik aja, tempatkan kursor, sekali klik aja, muncul secara otomatis daftar pustaka sebanyak itu yang telah Anda citasi, Anda gunakan. Itu kepuasan tersendiri. Itu. Jadi dalam kita masuk ketika tadi penulisan scientific writing, penulisan ilmiah, kita referensi dalam publikasi ilmiah. Jadi memudahkan membuat citasi, kemudian otomatis manajemen informasi. Nanti akan berkembang lagi, banyak sekali. Gitu. Jadi saya bilang tadi, kita bisa harvesting, memanen dari POP. Kita bisa searching, dipanen, data bisa diimpor.
Itu untuk memudahkan sekali. Itu. Jadi kalau tidak kita gunakan kita tidak bisa merasakan, tapi kalau menggunakan dan serasa bahwa laptop itu adalah perpustakaan pribadi. Itu. Jadi ada berbagai pilihan, ada tingkatan itu. Jadi kalau misalkan tidak usah apa yang terbaru, belum tentu yang terbaru itu cocok juga bagi laptop Bapak Ibu. Kita tahu bahwa berbagai jenis-jenis, ada yang menggunakan Apple, ada yang masih menggunakan Windows lama, ada yang masih menggunakan, ada yang menengah. Jadi macam-macam. Belum lagi itu Office-nya itu. Jadi kalau misalkan selama ini, kalau misalkan, saya terkendala gini-gini ini, oke, bisa laptopnya aja dibuka. Laptop dibuka, oh problemnya ini. Ya udah ini solusinya memang harus gini. Oh berarti harus instalasi ini, oh ini harus dihilangkan, selesai. Itu. Jadi kalau technical problem memang mau tidak mau harus dilihat dari device-nya. Itu. Padahal sebenarnya kalau device standar secara umum itu mungkin sudah supporting dalam artian ketika instalasi seperti di panduan itu sudah jalan. Oke. Ini jam berapa? Saya biasanya waktunya oke. Jadi bagi pemula sarannya gunakan Mandarin Desktop aja. Gitu. Kalau misalkan ada ekspor bekerja dari berbagai tempat, bisa gonta-ganti atau pindah device. Saya bekerja di sini pakai laptop, saya mau di tempat sana gunakan komputer PC kantor atau di tempat sana gunakan PC yang lain, itu nantinya gunakan yang versi online. Itu. Padahal kan beda. Kalau kita kulturnya, kalau yang desktop kita hanya kalau seperti Mendeley kita hanya loginnya saja menggunakan itu. Tapi kalau sudah RMS otomatis itu harus terkoneksi internet terus baru bisa menggunakan. Sedangkan kadang-kadang kita aja masih mencari WiFi ada dapat atau tidak. Nah, tapi kalau misalkan gunakan yang desktop otomatis kita hanya loginnya saja. Itu bisa ketika sudah login kita bisa gunakan eh, database dari reference manager tersebut. Jadi sangat simpel sekali. Jadi semua kalau diikuti itu secara simpel. Buat akun, install Mendeley, baik itu Mendeley, kemudian Zotero, kemudian tambahkan koleksi. Nah, ini kebanyakan biasanya ketika sudah diinstal, apakah sudah selesai? Belum. Hubungkan dengan worksheet kita. Hubungkan dengan kalau kita gunakan MS Word, tinggal dihubungkan MS Word. Tandanya apa? Kalau sudah terhubung, otomatis MS Word itu sudah ada menu atau submenu dari aplikasi itu. Jadi sesimpel itu. Install, konekkan, hubungkan dengan MS Word itu. Oke, next. Jadi Zotero itu salah satu software yang gratis. Jadi manajemen hampir sama dengan Mendeley. Mendeley lebih luas lagi, tapi ketika sekarang ada pemangkasan fungsi dan kemudian berkembang yang desktop rencana mau di-off-kan hanya untuk kemudian yang mendukung RMS saja. Nah, itu menjadi kegalauan tersendiri. Takutnya waduh nanti gimana. Sebenarnya nggak apa-apa. Tidak di-off-kan tetap bisa dipakai. Jadi seri-seri aplikasi yang lama masih tetap digunakan. Jadi tidak masalah gitu. Nah, kemudian EndNote. Nah, saya bilang tadi kalau misalkan Civitas Akademina UNS, silahkan kunjungi di library UNS saja. Ada panduan di situ. Jadi kalau misalkan ingin serial number-nya, kirim email staff UNS ke Eresources Mail UNS ACID. Ada, silahkan kunjungi di library UNS ACID. Itu nanti akan mendapatkan serial number. Oke. Jadi ketika kita compare dari tiga ini ya, itu merupakan Mendeley dan Zotero paling banyak digunakan para akademisi. Jadi bukan kita mengarahkan bagaimana agar user tidak bingung, istilahnya langsung menentukan pilihan gunakan. Jangan sampai menentukan pilihan, menghabiskan waktu, tapi tidak segera nulis. Itu. Hampir sama fungsinya, hampir sama, memudahkan, memanajemen dari bibliografi yang kita miliki, dari file-file jurnal e-book yang kita miliki. Itu. Nah, beda lagi kalau misalkan pada sebenarnya di sini ya kalau banyak sekali yang bisa digunakan. Yang terkenal memang baru Mendeley, Zotero, EndNote ini. Kita tahu banyak Javert, EndNote, EndNote masuk Papers, Citavi, fungsinya sama. Jadi eh,
kita dimanjakan di era ini banyak aplikasi open source yang sangat banyak kita manfaatkan dalam untuk menulis ilmiah. Nah, dari situlah kita harus selektif bagaimana kita bisa segera menentukan, kita bisa segera gunakan. Jangan sampai hanya mengetahui tapi tidak menggunakan. Mengetahui menggunakan Mendeley, Sokon menggunakan Mendeley, besok menggunakan Zotero. Itu database bisa di eh, impor, ekspor impor saling bertukar bisa. Dan nanti kita bisa merasakan bagaimana kemudahan yang dicarikan kemudahan, tidak kerumitan. Karena saya bilang tadi, jangan sampai penggunaan aplikasi itu malah menyita waktu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menulis karya ilmiah. Ya seharusnya untuk memudahkan itu. Kalau di kendala teknis segera call a friend, minta bantuan. Jangan sampai dipendam, jangan sampai malu. Kalau misalkan kalau sudah kendala teknis teratasi, tinggal bagaimana mengisi tanpa diisi, bagaimana kita bisa menggunakan, mencitasi itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya yaitu aplikasi reference manager dengan resource yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas penulis dalam menghasilkan publikasi ilmiah yang berkelas. Itu keywordnya. Jadi itulah pentingnya dalam pemanfaatan reference manager. Nah, kita bisa langsung praktek dalam artian kita bisa melihat di sini. Tapi sebelumnya mungkin eh, ada pertanyaan mungkin disampaikan saja. Karena kita juga terkendala waktu juga dalam artian kita tidak jadi mungkin dan ini saya bilang bahwa basic dalam artian basic pengetahuan dasar dan langkah-langkah kecil dulu. Karena kalau misalkan dari keseluruhan langkah otomatis kemarin apa itu malah belum tahu. Tapi sama seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah install dulu, isi dengan material, kemudian coba gunakan. Sesimpel itu. Nah, untuk yang nantinya akan berkembang lebih lebih baik lagi nanti in the next dalam pertemuan berikutnya. Kita akan bagaimana harvesting dari POP kita, walaupun itu sebenarnya bisa dipelajari langsung. Karena saya bilang tadi, ketika kita sudah menguasai tahap yang basicnya, otomatis curiously kita ingin tahu fungsi-fungsi lainnya. Kita ingin tahu bagaimana lebih mudah. Dan expert saudara Bapak Ibu akan terasa di situ. Jadi learning by doing. Kalau hanya membaca tanpa dipraktekkan, saya yakin akan lupa. Itu. Jadi yang jelas fungsi di sini utama meningkatkan karya ilmiah di situ, memanajemen itu. Jangan sampai pesan sahabat, jangan sampai teknologi menghabiskan waktu, padahal sebenarnya waktu yang terbanyak adalah untuk menulis secara simpel. Instalasi, isi, gunakan, isi dengan berkualitas, jurnal yang berkualitas. Apalagi di UNS. Itu dimanjakan dengan database jurnal yang sangat banyak sekali. Itu. Kalau yang di luar Perpusnas juga semakin banyak itu. Oke, di sini mungkin ada pertanyaan dulu? Belum ada. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita, saya coba, eh, oke. Jadi secara simpel, saya tidak akan itu tadi kembali. Kalau misalkan kita dari awal menginstal, ya kalau misalkan lancar, kalau ada technical problem, otomatis juga waktu akan tersita. Jadi Bapak Ibu bisa berkunjung dalam seperti tadi di Zotero, kemudian di main webnya Mendeley, kemudian juga di YouTube dan lainnya. Bagaimana instalasinya? Jadi sebenarnya simpel. Ketika sudah aplikasi itu diinstal, tinggal dikonekkan, dihubungkan. Saya bilang, kalau bagi yang belum, kalau bagi yang sudah bisa bermain yang lebih berkelas lagi, lebih atas lagi. Tapi kalau misalnya yang belum, gunakan yang desktop. Secara simpel, sinkronkan dengan Microsoft Word. Kalau sudah disinkronkan, tandanya apa? Udah pasti masuk dalam submenu. Kita lihat di atas ada Zotero. Kemudian ada juga kita bisa melihat
kita gunakan Mendeley juga. Apakah dua-duanya bisa dipakai? Bisa. Dalam satu lembar, dalam satu naskah, kita menggunakan dua aplikasi itu bisa. Tapi buat apa? Karena kadang-kadang malah kita mempersulit diri sendiri dalam artian eh, yang utama bahwa teknologi itu digunakan untuk mempermudah, bukan mempersulit. Jadi eh, gunakan teknologi itu untuk mengefisienkan waktu sehingga produktif dalam menghasilkan karya itu. Jadi kalau misalkan sudah menginstal, kita bisa lihat, saya coba aktifkan yang Zotero, satu contoh. Maaf, share screen-nya harusnya oke, oke. Oke, ini interface dari Zotero. Jadi kita lihat ada tiga bagian di sini. Jadi kalau misalkan kita bisa mengimpor apapun, jadi impor book session, link to filenya, store copy of file. Jadi kalau misalkan bedanya apa dengan link to file? Bedanya kalau store copy of file, otomatis filenya akan tersimpan. Kita lihat di sebelah kanan, itu file-filenya tersimpan dengan rapi. Kita bisa membukanya. Ada Open PDF, sudah integrated. Jadi akan memudahkan dari berbagai artikel yang kita miliki. Artikel ini dari mana? Makanya saya bilang tadi bahwa gunakan artikel-artikel yang dari database-database yang bagus, yang berkualitas. Sehingga secara otomatis nanti akan dipisah-pisahkan. Kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, itu sudah otomatis terpisah-pisahkan. Jadi tanpa kita masukkan satu-satu itu, kalau masukkan satu-satu otomatis kan menyita waktu, sangat menyita waktu. Itu. Prinsipnya hampir sama dengan Mendeley sama. Itu. Kalau sudah kita memiliki, ini sudah kita bisa kelompok-kelompokkan bahwa ini bisa ada eh, materi untuk penelitian, ini untuk tulisan, ini untuk yang lain-lain banyak sekali. Kita bisa gunakan, kita bisa pilah-pilahkan dan sewaktu-waktu kita gunakan. Kalau material sudah tersedia, ide ada, tulisan tinggal menulis, otomatis dalam hitungan hari selesai karya ilmiah. Itu tadi. Mungkin dari awal saya tidak bisa panjang lebar, nanti berikutnya kita akan lebih detail lagi dari ketiga software tersebut karena saya bilang tadi bertahap. Kita mulai dari yang paling sederhana. Install dulu, isi dulu dengan material dan gunakan. Itu dulu. Nanti kalau sudah baru nantinya eh, akan berkembang lagi. Apa yang bisa dioptimalkan dari berbagai aplikasi ini. Gitu. Karena tidak mungkin kita akan membahas secara detail keseluruhan sampai pengembangannya apa yang bisa secara optimal bisa digunakan. Karena ada yang bisa belajar sendiri, ada yang harus bersama-sama, ada yang harus secara tidak sengaja masuk di sini, kemudian oh ternyata bisa memudahkan. Itu saya bilang bahwa pemanfaatan reference manager ini tanpa diiringi dengan kemauan untuk menggunakan, untuk menulis, kemauan menggunakan untuk menulis, itu juga sama aja. Tidak bisa merasakan manfaatnya. Tapi kalau sudah menggunakan, saya kira tidak masalah. Sama seperti ketika kemarin ada penelitian di UNS. Penelitian ada yang menggunakan citasinya macam apa, seperti apa. Itu gunakan Zotero, Mendeley. Oke banget, cepet banget. Dan rapi. Ketika waktunya buat daftar pustaka, tinggal klik aja. Gitu. Sama seperti tulisan-tulisan yang lain, kalau misalkan, oh, menggunakan kalimat ini harus turabian atau apa, submit di jurnal sana harus menggunakan ini, atau apa. Jadi, saya sini skip untuk instalasinya, karena instalasi itu coba, saya kira banyak sekali. Saya tidak mau masuk ranah yang belum. Saya bilang tadi bahwa ada apa,
bagaimana, tapi saya mengapa. Sehingga apa, bagaimana, dan mengapa. Lengkap sudah. Nah, dari sini ketika sudah menguasai basic ini, nanti kita akan berkembang satu persatu. Saya kira mungkin sedikit ini yang mungkin bisa saya sampaikan dulu. Jadi nantinya akan berkembang lagi. Kita akan the next step mempelajari lagi terkait dengan reference manager. Ketiga reference manager atau fokus dua nanti yang paling banyak digunakan. Kan jadi kalau misalkan Pak sebaiknya ketika saya pemula gunakan apa? Cobalah dulu. Dalam artian ketika kalau EndNote otomatis perlu serial number karena tidak semua saya lihat di sini dari UNS. Coba gunakan Zotero atau Mendeley. Mana yang lebih Anda suka gitu. Karena saya tidak bisa bawa ini lebih baik dari ini. Belum tentu. Karena bukan compare aplikasi dalam hal keunggulan dan lain, tapi manfaatnya bagi penulisan. Jadi di sini adalah keywordnya manfaatnya bagi penulisan. Apakah mempercepat ataukah malah merepotkan? Itu. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembali kepada Mbak Ana. Monggo Mbak Ana. Terima kasih kepada Bapak Arianto. Pak Arianto, ini di chat room ada dua penanya nggih dari Ibu Mas Riatun UNS. Mungkin bisa dicontohkan sedikit atau sebentar Mas cara penggunaannya dari sudut manapun. Monggo. Cara pengguna, oh baik, baik, baik. Wah, ini senior saya ini, Ibu Mas Riatun. Wah, pasti beliaunya tertawa-tawa itu. Ya, saya tahu beliau belum pernah menggunakan eh, aplikasi itu. Baik, oke. Kemudian untuk yang berikutnya, sebelum saya praktekkan untuk buatun, PPT-nya apakah boleh di-share? Boleh, nanti akan di-share. Itu. Oke, kita Ada akan, satu lagi Mas, bisa ya, dicontohkan cara memasukkan artikel ke Zotero oke, di Ibu baik. Sari. Kita akan contohkan artikel. Kita kebetulan UNS, sebentar, saya akan akhiri. Oke, saya akan stop share screen dulu. Saya akan masuk bahwa kebetulan UNS melanggan. Saya coba akses IZ proxy. Nah, ini yang lambat. Apakah laptop saya ataukah? Oke, oke, oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, saya akan buka IZ proxy. Saya coba akan masuk ke Send Direct. Jadi ketika kita ada waktu luang dan lainnya, kita bisa berburu dari jurnal-jurnal. Taruhlah contoh kalau misalkan saya ingin about eh, satu contoh law enforcement atau misalkan bidangnya Bu Tari aja kalau misalkan library yang terkait dengan
Oke, saya lihat di sini. Sebenarnya dari sini pun itu bisa kelihatan kita bisa memilih. Jadi kita bisa centang, oh ini masuk, ini misalkan masuk. Oh saya menghendaki ini. Kita bisa langsung ekspor dalam format RIS. Cuma masalahnya di sini nantinya kita harus masih mendownload dari PDF-nya gitu. Jadi PDF-nya di-download kemudian di-upload lagi. Tapi jadi kalau bisa kita bisa bisa ekspor dalam format RIS. Nah, kemudian ketika kita masuk dalam jendela, kemudian jendela kita oh nggak kelihatan prosesnya ya. Baik, karena saking banyaknya. Saya ulang di sini. Saya masuk jurnal dulu. Ya. Kita kadang-kadang langsung bisa melihat isinya dulu. Apakah oh kita kadang-kadang, aduh. Kita senang kalau misalkan berburu jurnal berbagai jurnal kita download. Satu contoh kita tempatkan tersendiri eh, kemudian kita download yang lain lagi. Kalau misalkan satu contoh, oke kita dua dulu. Terus kemudian, oke kita akan mulai impor ya dari tadi. Kalau misalkan tadi, kalau berupa RIS, RIS tadi, kita bisa impor
tadi. Jadi di sini adalah BibTeX bisa, RIS, Zotero, dan lain-lainnya. Kita bisa impor tadi satu contoh dari download. Nah, ini tadi yang ada beberapa secara langsung. Kita centang-centang kita langsung download dalam format RIS. Itu langsung kita open. Next. Proses akan berjalan. Itu akan dikenali secara automatically. Nah, ini sudah ketika yang terimport di sini, itu sudah secara otomatis terpisah-pisahkan. Kita bisa lihat bahwa ini ada jurnal artikel, judul sudah ada semuanya. Tanpa memasukkan, kita ribut memasukkan apapun. Gitu. Dan ini secara mudah, kita bisa tambah lagi, misalkan kita tadi, eh, nah ini tadi, ada kemampuan misalkan, berbagai fungsi ini bisa secara mandiri kita bisa mengetahui. Tadi kita download file-file. Coba kita store file, copy file. Kalau sini bedanya apa? Di sini filenya nggak ikut. Kita nggak bisa baca. Bisa lihat. Tapi kalau misalkan dari sini langsung, kita store copy file. Dari file yang kita download tadi, kita kebetulan downloadnya tadi di manakah? Oh, D, A, di sini. Nah, ada dua file ini. Kita download format-format PDF di sini. Kemudian kita, nah, jadi lewatnya jadi di sini, store copy of file. Nah, jadi kemudian di D, di mana kita kumpulkan tadi, proses akan berjalan. Ketika sudah terupload, dia akan dikenali secara otomatis proses synchronize. Dia akan dipisah-pisahkan sendiri. Kalau sudah seperti ini, sudah biarkan aplikasi yang bekerja. Nah, itu sudah istilahnya tersimpan di situ. Kita sudah baru 3. Padahal kita bisa kumpulkan banyak sekali. Misalkan kita bisa bilang membuat folder. Ini temanya apa, temanya apa, temanya apa, sendiri-sendiri. Jadi ketika ada waktu luang, mengumpulkan berbagai resources itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana menggunakannya? Kalau misalkan menggunakan, kita bisa. Nah, bedanya di sini. Ketika ini tidak ada yang di atas tadi, kita impor pakai RIS. Kalau RIS kita bisa lewat impor dari sini ya, formatnya. Tapi saya sarankan, bagaimanapun saya harus rasional memberikan the easy ways bagi pemula. Yang paling mudah itu ya seperti itu tadi. Kita kumpulkan, kita download aja PDF-nya. Kemudian kita impor melalui di sini tadi. Biar secara otomatis tersimpan. Kalau sudah tersimpan seperti ini, enak. Kita bisa membuka di sini. Kita bisa baca. Nah, di mana lokasi kita? Ini di lokasi kita di paling kiri tadi. Nah, tapi ini sudah terbuka. Kita bisa baca mana yang mau disitasi. Kita bisa blok halaman berapa otomatis. Nah, bagaimana untuk penerapannya? Nah, kalau misalkan penerapannya di sini tadi Bargahi. Oh, baik. Jadi saya stop. Nah, misalkan ini adalah sebuah tulisan. Itu. Kemudian saya ingin mencitasi, saya ingin membuat citasi di sini. Terus kemudian saya add citation. Oh, maaf. Share screen-nya belum, jadi belum muncul ya. Atau sudah terlihat belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, berarti ini saya harus share screen. Oke. Nah, untuk mencitasinya, kalau ini semacam misalkan tulisan-tulisan. Nah, kemudian satu contoh gini aja. Kita mau mencitasi, tinggal add edit citation.
kita bisa memilih apa ini bisa diubah-ubah. Tipenya apa, jenisnya apa, gitu. Satu contoh kalau misalkan penelitian di sini modelnya seperti apa, menggunakan apa, itu kita bisa browsing satu contoh kita menggunakan. Oke, kita gunakan Turabian aja. Satu contoh. Nanti bisa diubah-ubah. Nah, kemudian kita tinggal menyebutkan eh, apa pengarangnya. Kalau misalkan lupa, bentar, kita bisa bisa melihat kita bisa membuka tadi otomatis jendela mana jurnal tadi atau misalkan kita buka. Tapi kalau misalkan sudah kita kelihatan di sini seperti ini, kita tinggal mencitasi misalkan add citation Barga pengarangnya. Ketik kecil sedikit aja udah langsung otomatis. Oh, sorry ya. Karena laptopnya masih hard disk belum SSD, jadi nah otomatis sudah tersitasi di bawah tanpa kita menulis. Kita lihat itu sudah. Kalau kita mau lagi misalkan Howell, ini juga sudah tersitasi. Nah, kalau misalkan itu sudah selesai, dalam artian ini tulisan sudah selesai, kita membuat daftar pustaka, tinggal klik eh, add bibliografi aja. Klik, sudah jadi. Dan ini bisa diubah-ubah dalam artian ketika bahwa apa yang memisahkan. Nah, misalkan kita buat seperti, nah, refresh. Ini format biasanya yang penelitian digunakan di UNS. Daftar pustaka juga secara otomatis, jadi bukan diketik secara manual, gitu. Jadi sangat efisienkan waktu dibandingkan kita coba mengetik satu persatu. Jadi mungkin ketika dicoba akan lebih eh, mudah lagi dibanding melihat, karena melihat di sini kan secara online kan pasti akan sibuk di sini. Tapi stepnya bagaimana? Ketika kita ada waktu luang, kita kumpulkan berbagai resources, kita download dalam format PDF, itu kita download, kemudian kita masukkan. Kita tadi sudah belajar bagaimana mendownload dalam format RIS, kemudian juga kalau PDF langsung. Nah, itu tidak usah dibuat pusing. Oh, saya harus RIS, belum tentu juga. Tadi kadang-kadang kita harus baca dulu isinya, ternyata isinya menarik, kita download PDF-nya, kita simpan dalam folder. Kemudian kita masukkan tadi sesuai tadi kita bisa masukkan beserta filenya. Jadi tersimpan. Kalau sudah tersimpan semacam ini, dah kita di laptop kita kayak perpustakaan pribadi. Gitu. Itu memudahkan dan kita bisa buat di sini folder-folder temanya apa saja. Jadi di kemudian hari kita membuat, menulis itu tinggal menggunakan. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kalau kita berurusan dengan RIS, format BibTeX dan lainnya, kita bisa import dari sini. Dan ini juga
Apakah ini dimungkinkan manual? Bisa. Kalau kita memasukkan secara manual itu bisa di sini satu persatu, tapi ngetik satu persatu. Nah, harapannya kan dengan adanya aplikasi kita gunakan yang automatically. Yang manual mungkin bisa menggunakan kalau misalkan itu buku-buku cetak yang tidak ada versi digitalnya, kita bisa masukkan secara manual. Atau kita bisa impor langsung dari berbagai media. Dan itu mungkin kita akan berkembang lagi di setelah basic ini dulu dikuasai dan digunakan. Saya kira demikian, Bu Ana. Monggo. Ya. Terima kasih kepada Bapak Arianto yang telah menyampaikan materi tentang pemanfaatan referensi manajer. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Baiklah, di sini kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di online literasi series selanjutnya. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.